hear Amanda's moving back to Colorado. It's 2013 and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat video presentasi tentang materi oligopoli dari mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh dosen Ibu Nita Hernita. Pertama-tama kami di sini akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya Salsa Patrika Ripa. Langsung saja kita ke materi. I hated you and I hope to God that you knew. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar persaingan yang tidak sempurna, di mana pasar ini umumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Pasar ini mempunyai lebih banyak konsumen dibandingkan dengan produsen. Oligopoli juga suatu kondisi pasar di mana hanya terdapat beberapa kelompok usaha besar yang mendominasi penawaran produk atau jasa tertentu, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh satu perusahaan baik dalam hal harga, produksi, atau promosi akan berdampak langsung pada pesaingnya karena jumlah profit terbatas dan persaingannya tinggi. Perusahaan dalam pasar oligopoli cenderung berhati-hati dan seringkali tidak bersaing lewat harga, melainkan melalui strategi lain seperti kualitas, merek, atau layanan. Perkenalkan, saya Muhammad Busron. Baik, saya akan jelaskan tentang jenis-jenis oligopoli. Kesatu ada oligopoli terdiferensiasi. Produk yang dijual bisa dibedakan antar produsen meskipun fungsinya sama. Persaingan terjadi melalui inovasi, kualitas, branding. Contohnya industri mobil, ada Toyota, Honda, Mitsubishi. Yang kedua ada oligopoli homogen. Produk yang dijual tidak bisa dibedakan secara signifikan. Walau berasal dari produsen berbeda, konsumen memilih berdasarkan harga atau ketersediaan. Contohnya ada air mineral, ada brand Aqua, Le Mineral, Cleo. Yang ketiga ada oligopoli kolusi. Produsen secara sadar bekerja sama atau sepakat dalam menetapkan harga, meskipun secara resmi tujuannya untuk menghindari perang harga dan menjaga keuntungan bersama. Contohnya ada industri rokok. Harga cenderung naik bersama antar merek bersama. Perkenalkan, saya Aldi Renaldi Komara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, produk bersifat homogen atau terdiferensiasi. Homogen artinya produk itu sulit dibedakan antar produsen dengan produsen lainnya, itu terkesan sama. Nah, contohnya yaitu produk air mineral seperti Aqua, Club, Le Mineral. Lalu terdiferensiasi itu artinya produknya tampak berbeda antar merek tersebut. Contohnya produk-produk mobil dari Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Yang kedua, jumlah produsen terbatas. Umumnya hanya ada 2-10 produsen besar yang menguasai pasar. Contohnya industri semen di Indonesia didominasi oleh Semen Indonesia, Indosemen, dan Holcim. Yang ketiga yaitu persaingan yang sangat ketat, di mana produsen itu saling berlomba-lomba menciptakan inovasi atau menurunkan harga. Contoh, ada persaingan antara Samsung, Apple, dan Xiaomi, yaitu dalam pasar smartphone. Yang keempat, harga relatif sama antar produsen. Nah, karena produk-produk tersebut terbilang mirip, harga antar produsen biasanya tidak jauh berbeda. Contohnya yaitu harga rokok dari berbagai merek seperti Jarum, Sempurna, dan Gudang Garam itu hampir setara. Yang kelima, pasar oligopoli sulit dimasuki produsen baru. Karena pasar oligopoli ini butuh modal besar, jaringan distribusi, dan merek yang kuat. Contohnya itu industri otomotif, sulit dimasuki pemain baru karena dominasi merek seperti Honda dan Yamaha. Lalu yang keenam, yaitu produsen besar yang mengaruhi pasar, di mana keputusan harga atau strategi produsen utama bisa memengaruhi produsen lain. Contohnya, jika Telkomsel menurunkan tarif data, nah biasanya XL dan Indosat juga ikut menyesuaikan harga. Perkenalkan, nama saya Feby Ferdiansyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli mendorong inovasi. Persaingan di pasar oligopoli mendorong inovasi karena di pasar ini perusahaan yang bersaing adalah perusahaan besar, sehingga perusahaan besar di pasar ini memiliki sumber daya yang signifikan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan atau research and development. Yang kedua, produk yang dihasilkan di pasar ini berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan dominan seperti contohnya perusahaan otomotif yang memproduksi mobil seperti Toyota, Honda, dan lain-lain, di mana perusahaan-perusahaan tersebut terus membuat inovasi-inovasi terbaru untuk mempertahankan pangsa pasar dan mempertahankan konsumen dengan memberikan nilai lebih pada konsumen. Yang ketiga, banyaknya merek pilihan.
Alasan kenapa banyak merek pilihan di pasar ini adalah karena ada persaingan di antara beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Sehingga persaingan ini mendorong perusahaan untuk membedakan produknya melalui inovasi, peningkatan kualitas, dan pemasaran yang lebih baik. Sehingga konsumen memiliki berbagai pilihan merek untuk dipilih. Selanjutnya adalah kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, biaya produksi yang besar. Biaya produksi di pasar oligopoli besar karena beberapa faktor, termasuk skala ekonomi yang besar yang membutuhkan investasi tinggi, persaingan yang ketat, dan kebutuhan untuk melakukan promosi yang besar untuk menarik konsumen. Yang kedua, adanya perang harga antar produsen. Hal ini terjadi dikarenakan produsen saling bergantung dalam pengambilan keputusan harga. Jika satu produsen menurunkan harga, yang lain akan mengikuti untuk menjaga pangsa pasar atau bahkan untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Yang ketiga, produsen baru sulit untuk masuk. Alasan dari hal ini adalah karena adanya hambatan masuk yang tinggi seperti biaya modal yang besar, skala ekonomi, dan perlindungan hukum seperti hak paten dan hak cipta. Selain itu, produsen yang sudah ada memiliki merek yang kuat dan loyalitas konsumen yang sudah terjalin, sehingga sulit untuk pesaing baru untuk bersaing. I was your pinata, she was a Star Charter. Jadi kesimpulannya, oligopoli adalah pasar yang kompetitif namun terbatas. Perusahaan saling bergantung dan persaingan non harga dominan. Diperlukan pengawasan pemerintah agar pasar tetap adil dan efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.